Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya dari program studi akuntansi semester 5, berasal dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang, atau biasa disebut Setiasa Subang, dengan NIM 031111220002. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari pembuatan artikel yang sudah saya buat dengan judul Penerapan PSAK nomor 16 pada PT Selecta, Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Implikasinya terhadap Laporan Keuangan. Nah, artikel yang saya buat ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh Ibu Trisandi Eka Putri, SEMSI. Sebelumnya, saya ingin meminta izin terlebih dahulu kepada eh, Saudara Safi'i dan juga Saudara Fahriani untuk menggunakan jurnal yang mereka buat sebagai bahan atau sumber dari pembuatan artikel ini. Untuk judul jurnalnya sendiri yaitu Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAK nomor 16 pada PT Selecta yang diterbitkan pada tahun 2023. Untuk peneliti atau penulisnya sendiri yaitu Safi'i dan juga Fahriani. Baik, kita langsung saja mulai ke presentasi kali ini. Nah, jadi untuk judulnya tadi kan penerapan PSAK nomor 16 pada PT Selecta, analisis perlakuan akuntansi aset tetap dan implikasinya terhadap laporan keuangan. Perlakuan akuntansi aset tetap merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan, terutama bagi PT Selecta sendiri yang beroperasi di sektor pariwisata yang memerlukan pengelolaan aset yang lebih efisien. Nah, berdasarkan PSAK nomor 16 sendiri, aset tetap ini didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa bagi perusahaan. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ibnu Syafi'i dan juga Firda Zulfaqahriyani ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan PSAK nomor 16 pada perusahaan dari PT Selecta ini. Nah, dengan mengambil fokus pada bagaimana sih si perusahaan ini tuh mencatat, mengukur, dan menyajikan aset tetap di dalam laporan keuangannya, seperti di dalam neraca dan juga CALK-nya seperti apa gitu cara eh, mengklasifikasinya. Nah, dalam penelitian yang telah dilakukan tersebut, penulis atau peneliti yaitu Safi'i dan juga Fahriani ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan. Nah, untuk metode penulisan sendiri kan ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, si penulis ini, Safi'i dan Fahriani menggunakan kualitatif untuk lebih eh, merincikan terkait dengan penelitian mereka gitu. Untuk mencari data-data atau bukti ataupun informasi yang lebih apa ya namanya itu lebih lebih banyak dan lebih rinci. Nah, hasil dari penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa PT Selecta sudah melakukan pengakuan aset tetap sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 16, di mana perusahaan ini mencatat biaya perolehan aset tetap dengan tetap mempertimbangkan semua biaya dalam setiap situasi ataupun kondisi yang memerlukan penggunaan aset tetap tersebut. Nah, hal ini juga mencakup seperti pajak, biaya pengangkutan, ataupun biaya ongkir, serta biaya pemeliharaan yang diperlukan selama penggunaan aset tetap tersebut.
Nah, dengan demikian, tata selekta ini dapat menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang diberlakukan di perusahaan tersebut. Nah, tadi kan tentang penulisan atau pencatatan atau pengklasifikasian si aset tetap tersebut. Nah, aset tetap juga dapat mengalami penyusutan. Nah, untuk penerapan penyusutan juga menjadi fokus penting dalam penelitian yang dilakukan ini. PT Selekta ini menerapkan metode penyusutan garis lurus, di mana kita tahu bahwa metode penyusutan itu ada beberapa, tapi yang paling umum itu ada dua, yaitu garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, Tata Selekta ini menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menghitung nilai penyusutan aset tetapnya mulai dari awal aset digunakan sampai akhir masa manfaat ekonomi dari si aset tersebut. Nah, metode ini itu dianggap lebih efektif karena memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penurunan dari nilai aset eh, dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Nah, hal tersebut juga mempermudah perusahaan untuk melakukan perencanaan proses bisnis atau penganggaran di masa depannya nanti. Nah, selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk mengungkapkan informasi terkait penyusutan dalam laporan keuangan agar pengguna laporan dapat memahami dampaknya terhadap posisi keuangan di perusahaan. Namun tadi kan eh, bahwa PT Selekta ini sudah menerapkan PSAK nomor 16 ini dengan baik, dengan sesuai prosedur, dan berdasarkan aturan-aturan dari PSAK nomor 16. Tapi masih terdapat tantangan nih dalam hal pengungkapan informasi yang lebih transparan di dalam perusahaan ini, di mana PT Selekta yang menerapkan kebijakan untuk tidak melakukan penghentian aset ini dinilai menyebabkan terjadinya divergensi atau penyimpangan penyajian dan pengungkapan menurut atau berdasarkan PSAK nomor 16 tersebut yang dipakai gitu. Pengungkapan informasi yang kurang lengkap ini dapat mengurangi kepercayaan pengguna laporan terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan peningkatan kualitas pengungkapan agar hal tersebut tuh dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan nantinya, seperti halnya investor dan juga kreditor. Transparansi dalam pelaporan akan membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan nantinya. Hal tersebut tentunya akan menguntungkan perusahaan ya dalam me, apa ya namanya tuh dalam meraih loyalitas dari para pemangku kepentingan ini. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan PSAK nomor 16 pada PT Selekta ini menunjukkan bahwa si perusahaan ini berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi standar-standar akuntansi yang berlaku dalam mencatat dan menyajikan aset-aset tetap tersebut. Walaupun mungkin terdapat beberapa hal yang dinilai tidak sesuai atau menyimpang dari PSAK nomor 16, seperti halnya tadi pengungkapan informasi aset tetap dalam laporan keuangan, tapi langkah-langkah yang diambil oleh PT Selekta sendiri ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga integritas dari laporan keuangan mereka. Nah, dengan melakukan peningkatan praktik akuntansi dan transparansi informasi, diharapkan bahwa PT Selekta ini dapat memperkuat posisinya di pasar dan membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan nantinya. Itu adalah artikel yang sudah saya buat mengenai dari penerapan akuntansi
aset dari perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK nomor 16 pada PT Selekta yang diambil dari jurnal Syafi'i dan juga Fahriani diterbitkan pada 2023 oleh Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi e-Jurnal. Berikut ini tertera ya link terkait dengan jurnal yang sudah saya jadikan referensi, dan untuk artikelnya sendiri di sini saya upload di ResearchGate. Dan mungkin sekian presentasi saya mengenai artikel penerapan PSAK nomor 16 pada PT Selekta, analisis perlakuan akuntansi aset tetap dan implikasinya terhadap laporan keuangan. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin ada kalimat yang kurang berkenan di hati. Saya cukupkan presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.